Halo, selamat sore Bapak Ibu, Bro NC semuanya. Apa kabar sore ini? Luar biasa Albert, tadi pagi sudah jalan-jalan ya Bet. Sore ini baru ke gereja ya Bet, luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, selamat sore, selamat datang di The City Light Purwokerto. Selamat Hari Pentakosta buat kita semuanya. Dan saya mau ajak kita semuanya berdiri sama-sama, boleh saling tos, boleh saling berjabat tangan, ucapkan selamat Hari Pentakosta. Kiranya Roh Kudus membakar hati kita semuanya sore hari ini. Baik, terima kasih. Nah Bapak Ibu, hari ini kita semua memperingati Hari Pentakosta. Jadi Pentakosta bukan hanya lidah-lidah api di atas kepalanya murid-murid, tapi Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, membakar hati kita. Jadi kalau sore hari ini kita datang ada yang lagi galau, Roh Kudus akan bakar hati kita lagi supaya kita mengalami damai sejahtera. Kalau kita lagi takut sore hari ini datang, takut masa depan, takut finansial, kita semuanya diingatkan bahwa ada Roh Kudus yang diam di dalam hati kita dan memberikan kita keberanian. Jadi sore hari ini kita semuanya akan beribadah spesial, ibadah Pentakosta, dan pesan Tuhan sore hari ini akan disampaikan oleh Ibu Betaria Larosa dengan tema When the Map End gitu ya. Dan mari kita simak bersama-sama supaya kita bisa menangkap pesan Tuhan untuk kita semuanya 1 minggu ke depan. Dan sebelumnya rekan-rekan saya di belakang sudah sangat siap untuk melayani kita semuanya. Teman-teman multimedia juga sudah sangat siap, soundman sudah siap juga. Kita semuanya sore ini akan beribadah dengan penuh sukacita karena kita percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita sore hari ini. Ayo kita sambut sama-sama dengan penuh sukacita dengan tepuk tangan yang meriah. Victor and the City Light Band Purwokerto. Tuhan, mari bersama-sama kita naikkan satu buah pujian ini. Kita datang ke dunia ini Bapak Ibu, tanpa membawa apapun. Namun Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita. Dia selalu menggenggam tangan kita. Dan takkan membiarkan anaknya kekurangan. Mari semuanya bersama-sama kita mau nyanyikan lagu ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua. Saat ku kembali ke surga, kau tak membawa semua. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Dan kami tinggal semua Tuhan, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita dan kita mau nyatakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
Terima kasih Victor. Selamat pagi Bapak Ibu. Wah, kayaknya masih kurang semangat ya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Ya, selamat memperingati hari turunnya Roh Kudus. Ya, meskipun harga plastik mulai naik ya Bapak Ibu, harga BBM juga. Tetapi satu hal yang pasti bahwa Roh Kudus sudah turun untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan masuk ke dalam sharing firman Tuhan, saya akan ajak Bapak Ibu untuk main tebak-tebakan sebentar ya. Jadi nanti akan ada video Bapak Ibu yang akan ditayangkan. Kemudian saya akan beri waktu sekitar 10 detik untuk Bapak Ibu boleh menebak kira-kira apa yang akan terjadi. Bapak Ibu siap? 10 detik saja. Nanti boleh menjawab ya apa yang akan terjadi. Silakan. Oke, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Ada seorang pria di dalam lift, terus kemudian ada seorang perempuan berlari. Menurut Bapak Ibu, apa yang akan pria itu lakukan? Dia akan menahan pintu liftnya. Coba kita lihat. Ternyata tidak Bapak Ibu. Ya, ada anak kecil, balonnya terbang. Dan kira-kira apa yang akan terjadi? Ada pria yang sama akan lewat dan kita akan coba tebak kira-kira apa yang akan dia lakukan. Apakah dia akan menolong anak tersebut untuk mengambil balonnya? Ada yang setuju? Ternyata tidak. Baik, ada troli terlepas Bapak Ibu. Dan pria yang sama juga lewat. Menurut Bapak Ibu dia akan tangkap nggak troli itu? Tidak ya. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Ya, tebakan Bapak Ibu benar ya. Dia tidak menangkap troli tersebut. Tadi ada seorang ibu menahan pria tersebut lagi. Kira-kira dia akan mampir apa enggak ya? Tidak Bapak Ibu. Nah, sekarang ada seseorang memegang tangannya. Nah, dia akan melihat siapa ini Bapak Ibu? Melihat nenek-nenek yang galak atau siapa? Apakah dia akan membiarkan nenek tersebut memegang tangannya? Menurut Bapak Ibu dia akan membiarkan atau tidak? Enggak ya, di depan ada yang geleng-geleng. Mari kita coba lihat. Apakah dia akan membiarkan? Ya, dia membiarkan Bapak Ibu. Meskipun sebetulnya mungkin hatinya kurang ikhlas gitu ya. Tapi dia membiarkan nenek tersebut memegang erat tangannya. Terus kemudian ada mobil Bapak Ibu melaju dengan kencang. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang akan terjadi nih? Ada mobil, terus ada orang pelan banget menyeberang. Kira-kira apa yang akan terjadi? Tabrakan. Coba kita lihat, tabrakan enggak? Siap? Tidak. Oke, ternyata tidak tabrakan Bapak Ibu ya. Baik. Ya, cukup sampai di situ. Soalnya nanti kalau kita main terus kita nggak akan mulai firman Tuhannya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, tadi saya sengaja ya mengajak Bapak Ibu untuk bermain tebak-tebakan. Karena apa? Karena ternyata manusia itu tuh suka banget nebak-nebak. Misalnya tadi di video itu gitu ya, ada adegan menyeberang jalan. Mungkin banyak di antara kita yang berpikir, oh itu akan terjadi tabrakan tuh. Apalagi tadi pria itu kan dia nggak nolong sesamanya, itu bisa jadi karma gitu buat dia. Jadi dia akan ditabrak oleh mobil gitu ya. Nah biasanya kan di TV-TV gitu ya Bapak Ibu. Apalagi kalau nontonnya itu tentang azab gitu ya. Nah kita tuh udah kayak dukun gitu, kita bisa prediksi segala sesuatu. Nah dan mungkin kalau saya ajak kita berspekulasi lebih lagi, kenapa kok pria tersebut sikapnya begitu ya?
mungkin akan ada ribuan spekulasi, prediksi di dalam kepala kita yang mencoba menebak nih, kenapa ya pria tadi itu sikapnya tuh begitu dingin. Ya, dia begitu dingin terhadap orang lain. Padahal apa salahnya dia tinggal menahan itu pintu lift gitu ya. Dia tinggal ngambil itu balon itu udah di depan matanya gitu. Ya kenapa seperti itu Bapak Ibu? Ya itu, kita itu punya kebiasaan di mana kita suka menebak-nebak apa yang selanjutnya terjadi. Kita suka sekali memprediksi ending cerita. Bahkan kita suka memprediksi apa yang terjadi di masa depan kita dan juga masa depan orang lain. Misalnya Bapak Ibu ya, udah umur 30 nih, masih single. Biasanya yang ditanya apa? Nah tuh, kapan nikah? Ya kan? Terus kemudian kita akan tebak di dalam kepala kita bahwa oh ini orang mesti pemilih nih, makanya dia itu masih single. Padahal apakah kenyataannya begitu Bapak Ibu? Belum tentu. Ya ini orang dia bekerja dari pagi sampai malam, terus malam harinya dia udah capek, dia istirahat, begitu terus berulang sampai dia gak sadar tiba-tiba udah umur 30-an gitu ya. Tetapi kita tebak bahwa dia adalah orang yang pemilih. Sedangkan dia sendiri dia gak punya calon buat dipikirkan Bapak Ibu ya, apalagi buat dipilih gitu. Nah Bapak Ibu lucunya ya, bahkan ketika hidup orang lain yang tidak kita jalani, kita tuh merasa kayak paling tahu gitu arah hidupnya. Paling tahu prosesnya. Kita paling ngerti peta hidupnya. Dan tanpa sadar, sebenarnya kita sedang addicted sama yang namanya kejelasan. Kita suka mengetahui apa langkah selanjutnya. Kita suka sekali mengetahui timeline ending cerita. Tapi kita lupa satu hal Bapak Ibu, bahwa ada masa-masa dalam hidup ini, prediksi kita itu gak berlaku Bapak Ibu. Tebakan kita itu bisa salah. Bahkan kadang-kadang semuanya itu blur. Peta hidup kita berhenti, buntu. Dan kita gak tahu nih apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kita bingung. Dan kadang-kadang Bapak Ibu, kita ada di ruang tunggu atau ruang kosong dan kita tidak tahu kapan ruang tunggu dan ruang kosong itu berakhir. Nah Bapak Ibu, dalam ilmu psikologi ada sebuah pemikiran dari Fritz Heider. Dia itu mengatakan seperti ini. Bahwa ketika manusia berada dalam situasi yang kosong, situasi yang tidak jelas atau penuh dengan ketidakpastian, maka otak kita akan secara otomatis akan mencoba untuk mengisi kekosongan itu dengan asumsi, dengan spekulasi, dengan prediksi. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya hidup kita ini terasa lebih masuk akal dan bisa lebih kita kontrol. Karena itu manusia gak tahan Bapak Ibu dengan ketidakjelasan. Kita selalu ingin tahu setelah ini apa, kapan selesai, arahnya kemana nih. Makanya saat hidup kita sedang tidak jelas, pikiran kita itu mulai liar ya. Misalnya nih hidup kita lagi stuck, doa kita belum dijawab, kerjaan kita belum berkembang, arah hidup kita masih belum jelas. Dan kita mulai nih memprediksi sendiri, oh memang mungkin ya hidup saya ini gagal. Atau mungkin memang Tuhan sudah gak buka jalan lagi buat aku. Atau mungkin aku memang terlambat sih dibanding orang lain. Jadi manusia cenderung berspekulasi saat berada di ruang tunggu kehidupan. Bapak Ibu, mungkin ini juga yang dirasakan oleh para murid Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus naik ke sorga. Bapak Ibu coba bayangkan ya, guru yang selama ini menjadi arah hidup mereka itu tuh baru saja naik ke sorga. Nah sekarang mereka ada di ruang tunggu antara Tuhan Yesus sudah pergi, tetapi Roh Kudus juga belum datang gitu. Jadi mereka pernah berada di musim hidup seolah-olah semuanya buntu. Tetapi Bapak Ibu, bukan karena Tuhan tidak bekerja ya. Tetapi karena Tuhan sedang mengajar murid-murid untuk mereka boleh percaya kepada Tuhan bahkan ketika peta hidup mereka itu belum terlihat. Nah Bapak Ibu kita akan lihat ya kisahnya di dalam Kisah Para Rasul 1 dan 2 ya, kisah Pentakosta. Jika Bapak Ibu bisa bagi waktu, silakan mencoba membaca keseluruhan ayat ini untuk mengetahui detail kisahnya. Tetapi saya akan meringkas dalam beberapa bagian saja ya Bapak Ibu. Jadi
akan ada 3 bagian ya. Misalnya kejadian sebelum Pentakosta. Itu ada kejadian Tuhan Yesus bangkit, terus kemudian selama 40 hari Tuhan Yesus itu menampakkan diri, mengajar tentang kerajaan Allah. Terus kemudian Tuhan Yesus naik ke sorga dan murid-murid disuruh menunggu di Yerusalem. Terus kemudian ada kejadian di hari Pentakosta, di mana kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul itu ada bunyi seperti angin keras memenuhi ruangan. Terus kemudian ada lidah-lidah seperti api hinggap pada murid-murid. Terus kemudian mereka bisa berbicara dalam berbagai bahasa dan banyak bangsa akhirnya bisa mendengar Injil dalam bahasa mereka sendiri. Terus kemudian setelahnya Bapak Ibu ada Petrus yang dulu pernah menyangkal Tuhan Yesus. Ya dia akhirnya bisa berkhotbah Bapak Ibu, sekitar 3.000 orang itu dibaptis, ya mereka bertobat. Terus kemudian lahirlah gereja mula-mula. Di mana jemaat hidup dalam doa, mereka hidup dalam persekutuan dan juga saling berbagi. Dan ada banyak mukjizat dan juga tanda yang terjadi. Sehingga Injil itu tersebar di Yerusalem dan juga di Yudea, Samaria dan juga bangsa-bangsa lain. Nah Bapak Ibu, tetapi kalau kita terus membaca di kelanjutannya, ya para murid juga ternyata hidupnya enggak mudah-mudah banget Bapak Ibu. Mereka juga pernah ditolak. Mereka juga mengalami penganiayaan saat mereka memberitakan tentang Yesus. Bahkan Stefanus pun juga dia jadi martir akhirnya. Jadi penganiayaan membuat Injil tersebar ke seluruh bangsa-bangsa dan memang gereja terus bertumbuh di tengah tekanan dan juga penderitaan. Nah Bapak Ibu, masalahnya adalah kenapa Tuhan pergi saat paling dibutuhkan? Bapak Ibu, kadang-kadang kalau dipikir-pikir ya, kenaikan Tuhan Yesus ini tuh agak aneh gitu. Bayangin ya, Yesus baru bangkit nih dari kematian. Nah ini kan sebetulnya momen paling viral ya, momen paling keren dalam sejarah. Nah ini sebetulnya adalah sebuah momentum yang besar atau sebuah momen yang tepat untuk apa? Untuk Tuhan Yesus bisa bangun kerajaan, untuk bisa bikin gerakan global, untuk bisa tampil terus di publik, untuk bisa memberitakan Injil, untuk membaptis banyak orang. Tetapi justru yang terjadi apa Bapak Ibu? Alkitab mencatat Tuhan Yesus pergi. Tuhan Yesus naik ke sorga, hilang. Nah Bapak Ibu dan yang lebih membingungkan ya, Tuhan Yesus tuh gak memberi roadmap detail gitu kepada murid-murid. Ya mereka seperti kehilangan peta hidup yaitu Tuhan Yesus. Yang selama ini secara fisik mereka bisa lihat. Murid-murid kehilangan orientasi hidup. Mereka gak diberi penjelasan tuh. Roh Kudus itu seperti apa, bagaimana cara kerjanya. Mereka gak dikasih tahu secara detail. Mereka hanya dikasih satu instruksi yaitu stay di Yerusalem dan tunggu. That's it. Nah Bapak Ibu, kita coba bayangkan lagi ya posisi murid-murid. Selama ini itu mereka hanya perlu mengikuti Yesus. Saat mereka takut, saat mereka bingung, atau saat mereka tidak tahu arah, Tuhan Yesus itu selalu ada secara fisik. Semua navigasi hidup mereka selama ini dibantu oleh Tuhan Yesus yang terlihat. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus naik, no more voice, tidak ada lagi kehadiran fisik. Dan yang menarik Bapak Ibu, para murid itu ternyata nggak lari, ya mereka nggak lari, mereka tidak kembali ke kehidupan lama mereka. Mereka juga tidak sibuk mencari peta lain atau peta palsu supaya mereka cepat merasa tenang. Tapi mereka memilih tetap tinggal, mereka memilih tetap bersama-sama, mereka memilih tetap berdoa, mereka memilih tetap menunggu walau mereka sendiri itu belum tahu kapan Roh Kudus akan datang. Kita bisa bayangkan ya Bapak Ibu berada di posisi itu. Punya janji dari Tuhan nih, tapi kita gak punya timelinenya kapan. Dan seringkali Bapak Ibu itulah bagian yang melelahkan dalam hidup. Bukan saat Tuhan Yesus bilang tidak, tetapi ketika Tuhan berkata kepada kita, tunggu dulu. Itu bagian yang melelahkan Bapak Ibu. Jadi kisah ini terasa dekat sekali dengan kehidupan kita akhir-akhir ini Bapak Ibu. Ada musim di mana cara lama untuk kita menemukan arah tiba-tiba hilang. Tiba-tiba tidak bekerja lagi. Dulu hidup terasa jelas, karena apa? Karena ada pekerjaan tertentu,
ada relasi tertentu, ada komunitas tertentu, atau ada rutinitas tertentu. Tetapi kadang-kadang semuanya hilang gitu ya, semuanya berubah. Dan sekarang kita mulai bertanya, Tuhan sekarang aku harus melangkah kemana nih? Nah kadang yang membuat kita bingung itu bukan karena Tuhan jauh Bapak Ibu, tetapi karena kompas lama kita itu sudah tidak dipakai lagi. Saat kompas lama hidup kita berhenti bekerja, biasanya kita langsung panik. Kita ingin Tuhan cepat-cepat memberi jawaban, kita ingin Tuhan memberikan kita arah yang jelas secepatnya, kita ingin kepastian tentang langkah kita berikutnya. Dan kita mulai sadar Bapak Ibu bahwa mungkin selama ini saat kita berkata, aku mencari Tuhan. Mungkin saja sebenarnya kita sedang tidak benar-benar mencari Tuhan. Tapi kita mencari kepastian dari Tuhan. Kita bukan mau Tuhannya Bapak Ibu, kita cuma mau kepastiannya aja. Kita hanya mencari hidup yang bisa kita prediksi. Kita hanya mau ada peta yang jelas akan masa depan kita. Dan kita bisa kontrol masa depan tersebut tanpa kita melibatkan Tuhan lagi. Jadi kadang dalam hidup kita tidak benar-benar mencari Tuhan, tapi kita mencari kepastian dari Tuhan. Dan jujur Bapak Ibu, seringkali yang kita ingin tahu sebenarnya adalah apa langkah berikutnya, kapan semuanya akan membaik, kapan harga plastik ini turun, ya kan? Kapan BBM ini turun gitu. Kapan dan bagaimana hidup ini akan berjalan. Bukan fokus kepada Tuhan yang memimpin langkah kita. Bapak Ibu, Roh Kudus tidak datang untuk memberikan kita peta hidup yang jelas. Tetapi dia datang untuk memberikan kita arahan. Peta akan memberi kita informasi yang banyak. Tetapi pimpinan atau pimpinan Roh Kudus itu mengajar kepada kita untuk percaya kepadanya. Percaya kepada pimpinannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Roh Kudus turun, hidup murid-murid itu tidak langsung mengalami hidup yang mudah. Mereka juga masih bisa ditolak, mereka dianggap orang aneh, tetapi mereka berubah dari dalam, yaitu mereka lebih berani untuk Tuhan. Karya Roh Kudus sekali lagi bukan sekedar memberi sensasi Bapak Ibu, tetapi membentuk keberanian dan juga kedewasaan kita di tengah ketidakpastian hidup ini. Dan kita akan melihat surprising truth yang pertama adalah kadang kita berpikir Roh Kudus hanya hadir untuk memberikan peta detail kehidupan agar kita tenang. Agar kita gak bingung. Tapi apakah iya Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk memberikan kita peta hidup yang jelas. Kalau kita ingat kembali, sebelum ada tiupan angin keras Bapak Ibu, ada murid-murid yang kehilangan Tuhan Yesus. Yaitu sosok yang selama ini memberikan mereka arah yang jelas, itu naik ke sorga. Tapi justru disitulah titik pentingnya Bapak Ibu. Dulu itu Tuhan ada di samping mereka. Tuhan ada di dekat murid-murid. Tetapi sekarang Tuhan itu ada di dalam mereka, yaitu Roh Kudus. Dan itu bukan downgrade Bapak itu. Itu bukan penurunan standar. Tapi itu adalah intimacy upgrade. Yesus pergi bukan supaya para murid itu bingung, supaya mereka tersesat. Tetapi supaya mereka belajar dipimpin dari dalam oleh Roh Kudus. Nah, kita mulai menyadari sesuatu ya Bapak Ibu. Selama ini kan kita mengira ya pekerjaan Roh Kudus itu adalah memberi hidup yang lebih pasti, lebih jelas, mudah ditebak. Ya kayak dukun-dukun gitu, nebak-nebak gitu ya. Tetapi di kisah Pentakosta ini justru menunjukkan hal sebaliknya Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus tidak datang untuk menghilangkan semua ketidakpastian hidup kita. Tetapi Roh Kudus datang supaya manusia itu tetap berjalan, tetap move on, bahkan ketika tidak tahu semuanya. Dan surprising truth yang kedua Bapak Ibu, Roh Kudus itu tidak hadir untuk membuat hidup kita lebih predictable atau lebih religius. Masalahnya tuh kita sering berharap ya Roh Kudus bekerja seperti peta digital gitu ya. Langsung memberi arah, langsung memberi jawaban, langsung memberi kepastian hidup. Kita semua inginnya otomatis jelas. Karir kita, relasi kita, masa depan kita dan juga keputusan-keputusan hidup yang kita inginkan. Nah Roh Kudus tidak datang untuk membuat hidup kita jadi predictable Bapak Ibu.
Tetapi Roh Kudus hadir supaya kita tetap punya penolong, tetap punya teman di tengah hidup yang tidak bisa kita prediksi ini. Roh Kudus tidak selalu memberi kita semua jawaban yang kita mau, tetapi dia memberi kekuatan, dia memberi hikmat dan juga keberanian untuk kita tetap melangkah meski belum tahu semuanya. Bapak Ibu, dulu pas saya SMP, ya, saya hari pertama nih mau masuk sekolah SMP. Kalau sekarang kan anak SMP dibiarin sendirian nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya sama orang tuanya. Tapi dulu ya zaman saya kita tuh masih takut banget gitu karena itu adalah tempat baru. Terus kemudian saya ingat banget papa saya hanya menurunkan saya di depan pintu gerbang. Terus kemudian dia suruh saya masuk. Dia titipkan selembar kertas ada nama saya terus kemudian ada kelas saya. Terus dia hanya mengatakan kamu datang tuh ke guru itu dan tanya kamu kelasnya di mana. Nah Bapak Ibu bayangkan saya baru aja dibiarkan sendirian. Nah saya ketakutan Bapak Ibu. Ya saya nangis waktu itu ya hampir lah belum nangis. Saya nangis waktu itu ya kayak wah ini papa saya gimana sih harusnya dia nuntun saya masuk ke dalam. Terus papa saya akhirnya pergi dia cuma menyuruh saya sana masuk gitu ya. Nah saya sudah mau nangis nih ini gimana nih saya mau masuk atau gimana. Terus kemudian saya memberanikan diri Bapak Ibu saya jalan gitu ya. Saya tengok kanan kiri gitu ya saya mau ngapain gitu. Saya masuk terus saya menghadap guru itu tanpa mengatakan satu patah kata pun. Terus Bapak itu nanya, kamu namanya siapa? Kamu kelas berapa? Dan saya hanya mendodorkan kertas itu sambil menahan air mata saya jatuh Bapak Ibu. Lucu banget ya anak SMP, tapi ya anak SMP zaman dulu tidak seberani sekarang Bapak Ibu. Terus akhirnya guru saya bilang, oh iya kelasmu tuh di ujung, paling ujung. Kamu boleh lewat lapangan ini atau kamu lewat koridor kelas temanmu. Terus kemudian saya bingung lagi Bapak Ibu, ini ujung tuh mana gitu ya, ujung tuh banyak gitu, ujung sana apa ujung sana gitu ya. Terus kemudian saya dengan pelan-pelan jalan, saya lewat lapangan, saya celingak-celung lihat kanan kiri lihat orang gitu ya. Terus kemudian Bapak Ibu pas tengah-tengah lapangan, saya noleh ke belakang ke arah pintu gerbang. Nah ternyata papa saya itu masuk Bapak Ibu. Nah dia ada berdiri di sana terus ngeliatin saya. Bapak Ibu tahu saat itu kepercayaan diri saya langsung naik berkali-kali. Terus saya semangat sekali akhirnya air mata yang tadinya udah dipeluk mata itu tuh masuk lagi Bapak Ibu nggak jadi keluar. Karena apa? Saya udah mulai ada keberanian nih. Oh ternyata ada papa saya di sana. Akhirnya saya mencari kelas saya sendiri Bapak Ibu. Nah kenapa saya seperti itu Bapak Ibu? Ya itu terjadi bukan karena saya tahu semuanya. Tidak. Bukan karena saya tidak takut. Tetapi karena saya sadar saya tidak sendirian. Ada papa yang menemani saya meskipun itu dari jauh. Bapak Ibu, Roh Kudus juga kadang tidak memberikan kita detail penjelasan. Harus ngapain. Tapi kehadirannya harusnya membuat kita yakin bahwa kita tidak melangkah sendirian. Ya, kita perlu melangkah dengan berani di tengah kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita punya Roh Kudus. Bapak Ibu ada level pertumbuhan yang tidak bisa dibentuk hanya oleh informasi. Tetapi dibentuk oleh kepercayaan. Dan itu memerlukan relasi dan juga kepekaan akan Roh Kudus. Dan ini adalah kabar baiknya Bapak Ibu. Tuhan tidak menunggu sampai hidup kita jelas baru dia hadir. Tapi justru saat peta hidup kita berasa sepertinya berakhir, Roh Kudus mulai bekerja dengan cara yang baru. Tetapi sekali lagi bukan selalu memberikan kita semua jawaban, tetapi memberikan kita enough direction untuk next faithful step dalam kehidupan kita. Dan good newsnya Bapak Ibu, kita tidak perlu punya seluruh peta kehidupan untuk kita tetap punya arah. Sekali lagi saat peta hidup kita berakhir, ada Roh Kudus yang selalu hadir di dalam kita untuk menolong agar kita bisa menemukan arah yang benar. Mungkin arahnya tidak detail Bapak Ibu, mungkin hanya langkah demi langkah atau hanya keberanian untuk maju. Dan itu cukup membuat kita untuk maju selangkah dalam hidup. Dan Roh Kudus Bapak Ibu bukan hanya bekerja di momen-momen rohani besar, tapi juga Roh Kudus bekerja di kehidupan sehari-hari kita yang nyata.
Dia memberi kita hikmat saat kita bingung. Dia adalah damai saat kita mengalami kecemasan. Dia adalah keberanian saat kita takut. Tapi dia juga adalah teguran, dia juga bisa menegur kita saat kita mulai salah arah. Dia akan menggelisahkan kita saat kita mulai bermain-main dengan dosa. Dan dorongan untuk tetap melakukan yang benar, itulah hal-hal sederhana yang bisa Roh Kudus lakukan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus sekali lagi tidak memberi seluruh detail masa depan kita, tetapi dia memberi hidup, dia memberikan kita cukup terang untuk arah langkah kita berikutnya. Dan itu cukup Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya tuh bukan lagi bagaimana ya supaya aku tahu semuanya. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita belajar bersama dengan Roh Kudus meski kita belum tahu semuanya. Bapak Ibu, ada 3 aplikasi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah stop demanding full maps. Mari kita coba berhenti menuntut seluruh peta hidup kita dari Tuhan. Karena tidak semua musim hidup itu datang dengan kejelasan Bapak Ibu. Iman itu bukan berarti kita tahu semuanya. Seringkali Roh Kudus itu tidak memberi kita seluruh jawaban sekaligus, kadang hanya satu langkah berikutnya. Minggu ini mari kita coba belajar Bapak Ibu untuk kita berhenti memaksa Tuhan menjelaskan seluruh masa depan kita. Mari kita coba fokus pada satu hal kecil yang bisa kita taati hari ini. Mungkin itu adalah datang ke doa bersama meski kita sebenarnya sedang tidak mood. Atau mungkin kita coba berhenti menunda percakapan yang harusnya kita selesaikan. Atau langkah kecil itu mungkin kita mulai mengerjakan hal baik yang selama ini tuh hanya ada di agenda rencana kita doang Bapak Ibu. Atau langkah kecil itu mungkin bisa kita kembali membangun disiplin doa kita. Disiplin tidur cukup, disiplin baca firman, disiplin hadir tepat waktu. Karena hidup sering berubah itu tuh bukan lewat satu keputusan besar Bapak Ibu, tetapi lewat ketaatan kecil yang kita lakukan terus menerus. Yang kedua Bapak Ibu, kita minta langkah berikutnya, bukan seluruh masa depan. Jadi mari kita coba berhenti bertanya, Tuhan kira-kira 20 tahun lagi aku akan jadi apa ya? Tapi mari kita mulai bertanya, Tuhan apalah langkah yang aku harus taati hari ini? Karena tuntunan Roh Kudus Bapak Ibu kadang tidak spektakuler. Kadang hanya ya lakukan aja hal yang benar berikutnya. Nah mungkin step yang perlu kita lakukan minggu ini adalah mungkin kita perlu meminta maaf duluan. Setelah selama ini lama gak tegur-teguran gitu ya. Mungkin next step yang perlu kita lakukan adalah meminta maaf duluan. Atau mungkin kita perlu menyelesaikan tugas yang terus kita tunda. Kita mungkin mulai konseling ya karena kita merasa butuh untuk kesehatan mental kita. Atau kita perlu berhenti kembali pada kebiasaan yang merusak diri kita sendiri. Tuhan sering memimpin bukan lewat peta lengkap Bapak Ibu, tetapi lewat satu langkah ketaatan pada hari ini. Dan aplikasi yang ketiga Bapak Ibu, mari kita percaya pada kehadiran Tuhan bukan hanya pada kepastian hidup semata. Keamanan sejati dalam hidup Bapak Ibu bukan karena hidup kita ini predictable. Kita bisa tebak apa yang akan terjadi, tetapi karena Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Mungkin minggu ini hidup kita masih blur Bapak Ibu, masih gak jelas. Atau mungkin jawaban doa kita belum datang, atau masa depan kita masih belum jelas. Mari kita jangan mengukur kehadirat Tuhan dari seberapa jelas hidup kita, karena Roh Kudus pun tetap hadir di ruang meeting, di konflik keluarga, di keputusan finansial kita, bahkan di malam-malam saat kita overthinking sendirian Bapak Ibu. Dan mungkin ini adalah bentuk iman sesederhana kita berkata, Tuhan aku memang belum tahu semuanya, tapi aku mau tetap berjalan bersamamu. Jika hari ini ada di antara kita yang ada di season peta hidup kita sudah berakhir, pegangan lama kita sudah tidak bekerja lagi,
dan itu menakutkan Bapak Ibu. Tetapi mari kita coba ingat ini. Pentakosta itu tuh tidak datang kepada orang-orang yang punya semua jawaban. Pentakosta juga tidak datang kepada orang-orang yang tetap tinggal menunggu. Tetapi Pentakosta datang kepada orang-orang yang tetap tinggal, tetap menunggu, dan tetap percaya meski mereka belum tahu arahnya. Mungkin Tuhan tidak menunjukkan seluruh jalan buat kita karena Dia ingin menjadi jalan itu sendiri melalui pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, ketika peta hidup kami seolah-olah berakhir, tolong kami agar kami tidak panik dan mencari arah lain. Ajar kami untuk mengingat bahwa ada Roh Kudus yang sudah Engkau berikan untuk menemani kami. Kami mempercayai hadirat-Mu lebih dari kejelasan hidup yang kami inginkan. Dan saat kami tidak punya semua jawaban, jadilah arah untuk kami melangkah. Dan ketika kami tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup kami, ajar kami untuk tetap melangkah bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.